Perkenalkan, saya Dados Solihin akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian fase dan tugas perkembangan peserta didik. Perkembangan mencakup seluruh aspek kepribadian, dan satu aspek dengan aspek yang lainnya saling berinteraksi. Sebagian besar dari perkembangan aspek-aspek kepribadian itu terjadi melalui proses belajar, baik proses belajar yang sederhana dan mudah maupun yang kompleks dan sukar. Suatu proses perkembangan yang bersifat alami, yaitu yang berupa kematangan berintegrasi dengan proses penyesuaian diri dengan tuntutan dan tantangan dari luar, tetapi keduanya masih dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan, dan aspirasi individu untuk berkembang. Ketiganya mempengaruhi penyesuaian tugas-tugas yang dihadapi individu dalam perkembangannya. Adapun menurut Happinghurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Jadi, penyelesaian tugas-tugas perkembangan dalam suatu periode atau tahap tertentu akan mempengaruhi penyelesaian dan tugas-tugas pada tahap berikutnya. Adapun yang menjadi sumber dari tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Happinghurst adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu pada tahap perkembangan yaitu ada 4 tahap besar perkembangan individu, yaitu masa bayi dan kanak-kanak, masa anak, masa remaja yang dibagi lagi atas masa dewasa muda, masa dewasa, dan masa usia lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tugas perkembangan peserta didik SD. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Anak laki-laki aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan. Baik laki-laki dan perempuan senang bermain dalam kelompok. Makin tinggi kelas anak atau usia, makin jelas ciri khas permainan mereka. Implikasinya terhadap sekolah adalah bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu anak untuk mencapai tugas perkembangan ini secara optimal. 2. Belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia 9 dan 10 tahun, anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai wanita. Demikian juga halnya dengan pria. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah. Maka, anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung karena kemampuan berpikirnya yang menginginkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Pada periode ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkannya dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. 7.
belajar mengembangkan kata hati atau pemahaman tentang benar, salah, dan baik buruk. Pada periode sekolah dasar, anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaan terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 8. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom, tanpa tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya, maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. Yang kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial. Anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Jika tugas perkembangan tidak dikembangkan secara maksimal pada tahap perkembangan ini, akan menjadi hambatan tersendiri bagi anak ketika memasuki tahap perkembangan berikutnya. Di samping itu, saat ini tantangan muncul dalam pemenuhan tugas perkembangan karena banyak perkembangan teknologi yang pengatasannya memerlukan kerja keras dan kreativitas dari orang tua dan guru. Perkembangan teknologi mengkondisi anak untuk menjadi lebih individual dalam banyak hal seperti bermain. Permainan yang dimainkan anak sekarang lebih merupakan permainan yang individual, sehingga pengalaman interaksi dengan orang lain sangat berkurang. Padahal melalui permainan yang bersifat kelompok, anak belajar tentang sportivitas, disiplin pada aturan main, menghargai orang lain, dan belajar mengendalikan diri menjadi berkurang. Padahal hasil belajar ini sangat diperlukan pada perkembangan tahap selanjutnya. Oleh karena itu, sekolah diharapkan untuk mendesain kegiatan bermain secara kelompok dengan frekuensi yang lebih banyak. Misalnya melalui kelas meeting yang mempertandingkan permainan seperti sepak bola dan permainan kelompok lain. Saat ini televisi dan YouTube menyediakan tontonan yang sangat menarik bagi anak-anak. Oleh karena itu, mereka lebih terdorong untuk menonton daripada membaca. Anak-anak kehilangan daya tahan untuk membaca lebih lama, padahal kemampuan membaca mengandaikan anak memiliki daya tahan untuk fokus lebih lama pada teks bacaan. Oleh karena itu, orang tua dan sekolah ditantang untuk mengatasi tantangan ini dan mengatasi tantangan ini memerlukan sinergi yang baik tidak hanya antara guru dan orang tua, tetapi juga pemerintah. Mengapa guru perlu memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Karena kita sebagai calon guru hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik. Karena nantinya calon guru akan berperan dalam membentuk karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia beberapa peserta didik tidak mampu berpikir abstrak. Selain itu, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik dari segi positif maupun negatif dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses belajarnya nanti. Dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu calon guru dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya. Calon guru juga dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah peserta didik nanti. Dalam mata pelajaran ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, baik dalam segi pertumbuhan maupun perkembangan. Dijelaskan juga beberapa hal dalam proses faktor tahap untuk mengetahui faktor perkembangan dan penghematan peserta didik dengan cara meninjau dari faktor lingkungan, faktor keluarga maupun faktor sosial dari peserta didik. Kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan menyulitkan mereka saat mengajar di kelas nanti. Karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkah memahami peserta
peserta didik dalam menangkap pelajaran yang telah diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya nomor 5, yaitu manfaat mempelajari fase atau tahap dan tugas perkembangan peserta didik ketika menjadi guru. 1. Dapat menciptakan ruangan kelas yang tepat bagi peserta didik. 2. Dapat memberikan motivasi atau nasihat terhadap anak-anak. Memang di saat umur itu membutuhkan dorongan yang lebih besar. Misalnya ketika anak mulai duduk di bangku SMP dan SMA yang mulai banyak mengenal teman-temannya yang mungkin berpengaruh terhadap pikiran yang membuat seorang anak ingin berhenti sekolah atau jarang masuk sekolah karena terlalu sering bermain dengan teman-temannya. Karena ketika seorang anak duduk di bangku SMA dan SMA, perkembangan kognitifnya mengenai pemikirannya matang, bertahan di beberapa sikap dan perilaku. 3. Dapat memberikan pelajaran mengenai akhlak-akhlak yang mendalam dan memaparkan akibat-akibat bagi yang melanggar aturan-aturan tertentu. 4. Dapat berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik dengan menggunakan topik-topik yang mungkin sangat disukai pada umur peserta didik tertentu. 5. Dapat memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, mengetahui pelajaran seperti apa yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan. 7. Memberikan dorongan bagi peserta didik yang menurut kita dia kurang bisa berinteraksi dengan yang lainnya. 8. Dapat mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir 9. Dapat memahami peserta didik dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.